Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Meti Agustini, Nurse Magister Keperawatan. Saya adalah dosen dari Program Studi Pendidikan Profesi Nurse, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Adapun riwayat pendidikan saya adalah S1 Keperawatan Nurse, lulus tahun 2013 di Universitas Lambung Mangkurat, kemudian S2 Keperawatan lulus tahun 2017 di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Konsentrasi keilmuan saya adalah keperawatan jiwa. Video setelah ini adalah video deskripsi singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu dan dilanjutkan dengan bagaimana saya melakukan proses pembelajaran di kelas. Selamat mengikuti. Baik, mata kuliah yang saya ampu adalah Keperawatan Jiwa 1 yang berbobot sebanyak 4 SKS, 3 teori dan 1 praktikum. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah Keperawatan Jiwa 1 mempelajari tentang konsep-konsep dan prinsip serta tren dan isu kesehatan dan keperawatan jiwa. Dan di dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan mengenai klien sebagai sistem yang adaptif dalam rentang respons sehat jiwa sampai gangguan jiwa, psikodinamika, terjadinya masalah kesehatan keperawatan jiwa yang umum di Indonesia, serta upaya keperawatan dalam pencegahan primer, sekunder, dan tersier terhadap klien dengan masalah psikososial dan spiritual merupakan fokus dalam mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dalam konteks keluarga. Pengalaman belajar dalam mata kuliah ini akan berguna dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. Adapun capaian mata kuliah pada mata kuliah keperawatan jiwa ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa. Kemudian diharapkan mahasiswa juga mampu menganalisis proses terjadinya gangguan jiwa serta mengaplikasikan keperawatan jiwa. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konseptual model keperawatan jiwa, termasuk prevensi primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami peran perawat jiwa dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana. Berikutnya, mahasiswa mampu menerapkan proses keperawatan jiwa, prinsip-prinsip legal etis, dan lintas budaya dalam asuhan keperawatan jiwa. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami askap sehat jiwa ibu hamil, bayi, toddler, prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, hingga lansia. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mensimulasikan asuhan keperawatan klien dengan gangguan konsep diri. Yang kesembilan, mampu mensimulasikan asuhan keperawatan klien dengan kecemasan dan kehilangan. Berikutnya, mahasiswa mampu mensimulasikan asuhan keperawatan klien dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep spiritualitas dalam keperawatan jiwa. Adapun bahan kajian atau topik-topik yang akan diajarkan di dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, merupakan pengantar dalam keperawatan jiwa ini adalah sejarah keperawatan jiwa dan tren isu keperawatan jiwa. Yang kedua, konsep terjadinya gangguan jiwa. Yang ketiga, konseptual model keperawatan jiwa termasuk prevensi primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat, peran perawat jiwa dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Yang kelima, pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana. Keenam, proses keperawatan jiwa, prinsip legal etis, dan lintas budaya dalam asuhan keperawatan jiwa. Ketujuh, askap sehat jiwa di sepanjang rentang kehidupan.
Kedelapan, askep klien dengan gangguan konsep diri. 9. Askep klien dengan kecemasan dan kehilangan. 10. Askep klien dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. 11. Konsep spiritualitas dalam keperawatan jiwa. Adapun metode pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah ini berupa tanya jawab, case study, simulasi atau role play, dan mahasiswa juga akan diberikan berbagai penugasan terkait dengan topik-topik yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, kita sudah memasuki semester awal ya, semester awal. Sebelum kita memulai kelas ya, kita masih punya waktu setengah jam sampai dengan pembelajaran kita nanti dimulai. Ibu akan menyampaikan mengenai rencana pembelajaran semester ya. Oke. Tapi sebelum mulai kita mungkin berdoa dulu kali ya. Silakan boleh dipimpin teman-teman, ada yang mau memimpin berdoa? Ya, oke, silakan. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama kepada Yesus. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, oke, baik teman-teman. Nah, di sini kita keperawatan jiwa 1 ya teman-teman ya. Di sini ada 4 SKS, 3 teori, nanti 1 praktikum. Nah, dosen pengampunya ini ada Ibu sendiri, Ibu Metri Agustini, Pak Anwari, Pak Sapwani, sama Ibu Ica Lisnawati. Ini nanti nomor kontak beliau ya, kalau mau melakukan kontak. Jadi untuk mata kuliah ini ya, mata kuliah ini kita memiliki ada 11 CPNK. Nah, jadi di akhir perkuliahan nanti diharapkan teman-teman mampu menguasai atau memahami mengenai sejarah keperawatan jiwa dan tren isu keperawatan jiwa, kemudian mampu menganalisis proses terjadinya gangguan jiwa serta mengaplikasikan keperawatan jiwa, kemudian mampu memahami konseptual model keperawatan jiwa, kemudian yang keempat memahami peran perawat jiwa dan kolaborasi interdisiplin, kemudian memahami pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana, kemudian yang keenam menerapkan proses keperawatan jiwa. Nah, yang ketujuh ini asuhan keperawatan jiwa pada sepanjang rentang hidup ya teman-teman ya. Kemudian yang kedelapan mensimulasikan asuhan keperawatan klien. Jadi nanti akan ada simulasi teman-teman ya. Simulasi asuhan keperawatan untuk klien dengan gangguan konsep diri, kemudian klien dengan kecemasan dan kehilangan, kemudian juga klien dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Serta nanti untuk pertemuan yang terakhir ada integrasi konsep spiritualitas dalam keperawatan jiwa ya. Nah, jadi mata kuliah ini nanti akan mempelajari tentang konsep dan prinsip serta tren dan isu keperawatan jiwa. Jadi nanti kita belajar bagaimana nanti klien yang adaptif, kemudian bagaimana rentang respon sehat jiwa sampai dengan gangguan jiwa ya, psikodinamikanya, kemudian bagaimana nanti terjadi masalah kesehatan atau keperawatan jiwanya, bagaimana upaya yang kita lakukan gitu ya, baik primer, sekunder, kemudian tersier ya, kemudian apa juga masalah psikososialnya ya, dan masalah spiritual. Jadi target kita di sini tidak hanya individu, tapi juga kelompok dan masyarakat teman-teman ya. Ingat, target kita tidak hanya individu, tapi juga kelompok, keluarga dan masyarakat. Artinya asuhan yang kita lakukan itu sifatnya komprehensif ya. Oke, nah di sini ada pustakanya teman-teman. Silakan nanti teman-teman
cari di sini juga ada tersedia di perpustakaan. Nah, kemudian di sini ada riset ya, riset dari dosen pengajar mengenai bahan kajian yang akan dipelajari ya. Silakan, di sini sudah ada tertera. Ini juga bisa teman-teman cari di Google Play dan di Google Scholar ya. Oke, kita masuk ke matrix ya. Nah, yang pertama ini ada sejarah keperawatan jiwa dan tren isu keperawatan jiwa ya. Ini nanti akan dibawakan oleh Ibu ya. Nah, bobot penilaiannya nanti 5% ya. Nah, ini nanti akan kita bahas mengenai bagaimana sih tren dan isu keperawatan jiwa, bagaimana sejarah keperawatan jiwa, bagaimana keperawatan jiwa di Indonesia. Kita akan bahas itu nanti ya. Kemudian, nah untuk materi berikutnya ada Pak Anwari ya. Di minggu kedua dan ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep sehat jiwa dan memahami mengenai bagaimana proses terjadinya keperawatan jiwa dan gangguan jiwa ya. Nah, apa yang dipelajari? Nah, nanti ini yang akan dipelajari oleh rekan-rekan ya. Oke, kemudian, nah ini rentang penilaian pembelajaran ya teman-teman ya. Nilai batas lulusnya 65. Nah, kemudian kita punya rancangan tugas. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan ya. Jadi nanti untuk rancangan tugas yang pertama, teman-teman akan membuat video ya atau konten edukasi kesehatan mental. Topiknya adalah bagaimana sih caranya kita mencegah stigma tentang ODGJ di masyarakat ya. Nah, ini nanti menjawab bahan kajian yang mengenai promosi kesehatan tadi ya. Nah, di sini ada uraian tugasnya. Kita nanti akan membagi kelompok berjumlah 5 orang di dalam satu kelompok ya. Nah, kemudian ketentuan videonya juga ada ya, tidak boleh mengandung unsur sara ya. Rekan-rekan, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk berikutnya ke perkuliahannya. Ini materi yang pertama ya, pengantar keperawatan jiwa teman-teman ya. Oke, siap semuanya ya belajar. Oke, keperawatan jiwa ya, berarti kita bicara tentang apa dong? Kejiwaan ya. Oke, kira-kira kalau kita ngomong kejiwaan itu kaitannya sama apa aja? Psikologi, kemudian mental, apalagi? Emosi, tentang perasaan ya, oke. Iya, perilaku, good, betul. Ya, jadi kalau keperawatan jiwa ya, kita fokusnya pada respon manusia, bagaimana manusia menampilkan sebuah perilaku dan apa faktor yang menyebabkan perilaku tersebut ditampilkan di lingkungannya. Jadi itu yang akan kita pelajari ya teman-teman ya. Jadi bahan kajian kita hari ini ada sejarah keperawatan jiwa di Indonesia itu seperti apa nanti, dan tren dan isu keperawatan jiwa ya. Nah, sebelum masuk ke sejarah keperawatan jiwa, kita bahas dulu tentang gangguan jiwa ya. Jadi gangguan jiwa itu adalah sebuah perubahan pada fungsi jiwa ya, sehingga individu yang mengalami gangguan jiwa ini dia tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau kita bicara fungsi, artinya kita bicara juga tentang kemandirian. Bagaimana manusia tersebut berinteraksi dengan manusia lainnya. Dan dia juga tidak bisa produktif. Karena apa? Karena fungsi jiwanya terganggu. Bahwa kita di keperawatan jiwa itu mempelajari tentang perilaku manusia, berespon terhadap perilaku ya, dan bagaimana manusia menggunakan dirinya
secara terapeutik ya. Nah, dalam meningkatkan, mempertahankan, memulihkan kesehatan, memulihkan kesehatan mental ya, di mana klien berada. Artinya dia mampu secara fleksibel menghadapi tantangan, beradaptasi terhadap lingkungan ya. Itu harapannya. Nah, sekarang kita masuk kepada sejarah keperawatan jiwa. Jadi kalau pada zaman masa lampau teman-teman ya, gangguan jiwa itu dikira adalah gangguan roh jahat ya, sehingga terapinya adalah dengan pembakaran ya, penganiayaan ya. Nah, kemudian pada zaman Hippocrates ya, ini juga gangguan jiwa dikatakan sebagai penyakit sudah ya, tapi yang masuk ke RSJ itu hanya ODGJ dari kalangan ekonomi lemah ya, hanya dari kalangan ekonomi lemah, sehingga di RSJ ini tidak manusiawi perlakuannya teman-teman. Nah, kemudian dilakukan pembedahan otak binatang karena sudah mulai berkembang ya dari yang Mesir kuno ini. Kemudian ada di zaman Vesalius ya, sudah mulai ada pembedahan pada otak manusia, bahwa ini diketahui penyakit jiwa itu ternyata bukan penyakit, itu kondisi kayaknya ya. Nah, kemudian belum ada perbaikan dalam pelayanan casual tapinya. Sudah ada kemajuan dalam risetnya, tapi belum ada perbaikan pelayanan ya. Nah, barulah pada revolusi Prancis di sini yang mengalami perbaikan casual ya. Nah, di sini ya ada revolusi kesehatan jiwa 2, di mana gangguan jiwa ini sudah masuk ranah kedokteran dan punya namanya taksonomi ya. Ada diagnosisnya dan punya taksonomi. Pelayanannya masih berkutat di hospital base ya. Artinya pasien yang gangguan jiwa diantar ke rumah sakit jiwa untuk di treatment, tapi tidak ada pencegahan gimana caranya biar masyarakat tidak mengalami gangguan jiwa ya. Artinya yang sehat jiwa ini tidak dicegah biar gak masuk ke risiko, yang risiko gak dicegah biar gak masuk ke yang gangguan jiwa, sehingga rumah sakit ini membludak ya. Nah, barulah pada revolusi kesehatan jiwa 3 sudah bergeser nih pelayanan kesehatan jiwanya, di mana pelayanan kesehatan jiwa sudah bergeser ke komunitas ya. Artinya masyarakat yang sehat mental tidak jatuh ke risiko, ada upaya-upayanya. Kemudian masyarakat yang sudah ada risiko gangguan jiwa tidak jatuh ke gangguan jiwa ya. Nah, ini sudah mengalami kemajuan ya di revolusi kesehatan jiwa 3. Nah, ini perkembangan keperawatan jiwa di luar negeri ya. Ini dari tahun sebelum 1860, ini tadi sama ya dengan yang zaman Mesir kuno tadi ya, dengan custodial care, di mana kalau orang dengan gangguan jiwa itu dianggap gangguan roh jahat dan dia dilubangin di tengkoraknya ya, dengan harapan bahwa agar roh jahatnya keluar begitu, atau dibakar dan hal-hal yang tidak manusiawi lainnya. Nah, ini tahun 1873 ya, ada pengembangan keperawatan mental dan organisasi pelayanan dan pendidikan keperawatan jiwa di FSJ sudah mulai maju ya di sini. Nah, kemudian tahun 1883, dan ini sudah ada sekolahnya ya, sekolah perawat yang berorientasi pada fisik dan mental ya. Artinya kurikulumnya juga sudah ada nih ya. Nah, di 1913. Nah, kemudian 1950 mulai makin berkembang lagi perawat jiwa dan keperawatan jiwanya ya. Nah, 1951 ada pengembangan mengenai hubungan perawat klien yang merupakan bagian dari proses terapeutik
oh ternyata agar pasien bisa sembuh tidak cukup hanya berorientasi dengan penyakit jiwanya saja, tapi juga hubungan perawat dan klien harus terbina secara terapeutik. Bagaimana membangun komunikasi yang terapeutik, bagaimana membangun hubungan yang saling percaya, ya, hubungan yang bermakna gitu ya. Nah, kemudian nih ada Peplau di 1952 di mana dia mengembangkan hubungan interpersonal dalam keperawatan. Artinya keperawatan jiwa makin berkembang lagi, ya. Nah, kemudian 1960 ya ada upaya, kalau tadi di masyarakat ada upaya untuk pencegahan gangguan jiwa, sudah dikembangkan lagi jadi prevensi primer seperti apa, kemudian bagaimana nanti prevensi sekunder, tersier, ini sudah makin berkembang di 1960 dan 1970 ya, dan bahkan di 1970 kita punya yang namanya standar praktik keperawatan jiwa ya. Nah ini kalau perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia ya teman-teman ya, ini mulai tahun 1882 ya ada rumah sakit jiwa pertama di Indonesia ya. Nah sampai dengan sekarang banyak sekali rumah sakit jiwa di Indonesia ya, bahkan rumah sakit umum pun sudah mulai membuka pelayanan kesehatan jiwa ya. Jadi semuanya sudah sangat maju sekarang ya. Nah ini undang-undang kesehatan jiwa ya. Oke kan. Nah ini adalah ranah kita ya teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar tentang sehat jiwa ini ya. Sehat jiwa nih pada ibu hamil ya. Kemudian usia bayi, kanak-kanak, prasekolah, usia sekolah, usia remaja, usia dewasa, dan usia lansia ya. Pada ibu hamil, kenapa sih jadi pada ibu hamil harus diberikan asuhan keperawatan jiwa? Kenapa? Ya karena awalnya dia nih yang bayi ini kan awalnya dari sini ya. Jadi ibu hamilnya juga harus diasuh keperawatan kesehatan mentalnya ya, karena tidak jarang ibu hamil dan postpartum itu mengalami yang namanya baby blues dan postpartum depression, sehingga ibu hamil ini harus kita rawat juga ya kesehatan mentalnya ya. Nah kemudian usia bayi ini sampai kanak-kanak, sampai prasekolah, dan sampai lansia, ini merupakan setiap perkembangannya, perkembangan manusia, kita memiliki tugas perkembangan yang berbeda ya, sehingga harus diperhatikan kesehatan mentalnya. Oke, kemudian risiko gangguan jiwa, ini diagnosis risiko ya teman-teman ya, atau kita kenal dengan masalah psikososial yang paling sering terjadi itu adalah ansietas, ketidakberdayaan, keputusasaan, dan ini biasanya pada orang depresi teman-teman. Kemudian kehilangan dan berduka, coping individu tidak efektif, dan harga diri rendah situasional. Kalau harga diri rendah itu ada dua, harga diri rendah kronis dan harga diri rendah situasional. Kalau harga diri rendah situasional masuknya ke psikososial. Kalau harga diri rendah kronis masuknya ke gangguan jiwa ya. Nah ini dia diagnosis gangguan jiwa yang ada di Indonesia ya. Ada perilaku kekerasan, kemudian halusinasi, isolasi sosial, waham, risiko bunuh diri, defisit perawatan diri, yang terbagi-bagi lagi nanti beberapa aspek ya. Kemudian harga diri rendah kronis. Nah kesemuanya ini nanti akan kita pelajari ya. Nah ini sehat jiwa, risiko gangguan jiwa, dan perilaku kekerasan, halusinasi, dan teman-temannya itu masuk dalam gangguan jiwa ya. Nanti mungkin akan ada sebagian yang kita pelajari di keperawatan jiwa 2 teman-teman. Oke, ya, jadi optimalisasi pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat ini tadi seperti yang sudah kita bahas ya. Gimana caranya yang sehat jiwa gak jatuh ke risiko gangguan jiwa.
Gimana caranya yang gangguan jiwa nggak jatuh ke yang risiko gangguan jiwa nggak jatuh ke gangguan jiwa, dan yang gangguan jiwa ini bisa berangsur-angsur pelan ke sehat jiwa ya, melalui optimalisasi pelayanan keswa di masyarakat ya. Artinya di semua ini kita ada ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang didiskusikan? Boleh Ibu evaluasi ya. Kira-kira tadi kalau untuk keperawatan jiwa kita fokusnya kemana? Perilaku ya. Kalau di keperawatan jiwa masa lampau, bagaimana ODGJ itu di treatmentnya? Tertutup ya. Oke, dia tidak manusiawi ya. Oke, ya. Nah, kalau untuk ranah dari keperawatan jiwa itu kita mengasuh siapa aja? Individu, keluarga, kelompok, masyarakat. Ya, artinya tidak hanya berfokus pada individu. Oke, good. Kalau yang sehat jiwa tadi salah satunya siapa aja yang kita asuh? Siapa? Iya, ibu hamil ya. Kayak kemudian bayi, kemudian kanak-kanak sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya ya. Kemudian kalau yang risiko contohnya apa? Ya, ansietas ya. Kemudian ketidakberdayaan dan keputusasaan, yang dimana biasanya itu adalah pada orang depresi ya biasanya. Nah, kemudian apalagi kalau yang gangguan jiwa, contohnya apa tadi? Halusinasi, perilaku kekerasan, kemudian paham, isolasi sosial ya. Oke, udah paham ya? Oke, baik teman-teman, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Nanti kalau misalnya ada hal yang masih kurang jelas, silahkan kontak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang penugasan ya, nanti akan Ibu sampaikan melalui SIPET juga ya, tentang bagaimana penugasan yang akan dilakukan oleh teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, kita akhiri perkuliahan hari ini. Ibu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena kita tadi mengawalinya dengan basmalah ya. Baik, demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.